Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan prinsip keteknikan dengan materi psikometri. Apa itu diagram psikometrika? Diagram psikometrika adalah diagram grafik yang digunakan untuk menampilkan berbagai sifat termodinamika dari udara lembab atau campuran udara kering dan uap air pada tekanan konstan atau biasanya tekanan atmosfer standar. Diagram psikometrika itu juga dapat diartikan hubungan sifat fisik dan panas dari campuran udara dan air. Terus slide selanjutnya itu menunjukkan gambar diagram psikometrika yang terdiri dari sumbu X-nya itu sebagai suhu bola kering atau bisa disebut dengan TDB dengan satuan derajat Celcius. Kemudian sumbu Y-nya itu merupakan udara kering atau disimbolkan H dengan satuan kilogram air per kilogram udara kering. Terus garis melengkungnya itu ada 3. Yang pertama TDP-nya yakni titik embun dengan satuannya itu derajat Celcius. Yang kedua itu ada RH atau kelembapan relatif, satuannya adalah persen. Dan terakhir itu ada suhu bola basah atau disingkat TWB dengan satuan derajat Celcius. Selanjutnya ada sifat udara dan uap air. Yang pertama ada suhu bola kering atau TDB, dry bulb temperature. Yang kedua ada suhu bola basah atau TWB, wet bulb temperature. Yang ketiga ada kelembapan relatif. Yang keempat ada kelembapan mutlak. Dan yang kelima ada suhu titik embun atau TDP, dew point. Pertama ada suhu bola kering atau TDB, dry bulb temperature. TDB adalah temperatur udara yang terukur dengan termometer dengan sensor yang kering atau sensor termometer yang tidak dimodifikasi, yang kondisinya tidak dipengaruhi oleh jumlah air di udara. Yang kedua, ada suhu bola basah atau TWB, wet bulb temperature. TWB adalah temperatur udara yang terukur dengan termometer dengan sensor yang basah atau sensor termometer diselimuti lapisan air. Selanjutnya yang ketiga ada kelembapan relatif atau RH, relative humidity. RH adalah perbandingan jumlah uap air yang ada di udara dengan jumlah maksimum uap air yang ditampung oleh udara. Nah, RH ini memiliki rumus PW per PS dikali 100. Yang keempat ada kelembapan mutlak atau absolute humidity. Kelembapan mutlak adalah jumlah energi panas yang terkandung di dalam udara basah. Kelembapan mutlak ini mempunyai rumus H sama dengan 0,622 dikali PW per PA. Dengan PW adalah tekanan parsial uap air dan PA adalah tekanan parsial uap jenuh. Kelembapan mutlak memiliki satuan kilogram air per kilogram udara kering atau umumnya disebut kilojoule per kilogram udara kering. Yang kelima ada suhu titik embun atau TDP, dew point. TDP adalah temperatur di mana tercapainya udara lembab menjadi jenuh dan dimulainya proses kondensasi. Selanjutnya ada komposisi udara. Jadi, udara yang kita hirup sehari-hari sebenarnya adalah campuran dari berbagai gas, dan ini disebut udara kering kalau tidak mengandung uap air. Komposisi dari udara kering ada nitrogen sebanyak 78,9%, oksigen sebanyak 20,95%, argon sebanyak 0,93%, karbon dioksida sebanyak 0,04%, dan beberapa gas lain dalam jumlah kecil. Selanjutnya, uap air. Uap air ini bukan bagian dari komposisi udara kering, tapi dia bisa bercampur dengan udara, dan jumlah uap airnya itu berubah-ubah tergantung pada cuaca, suhu, dan kelembapannya. Nah, uap udara inilah yang menyebabkan kelembapan relatif atau RH naik atau turun. Misalnya ya, udara yang panas bisa membawa lebih banyak uap air sehingga RH-nya bisa tinggi.
Selanjutnya ada kegunaan diagram psikometrika. Ini berguna di banyak bidang, misalnya pada rumah kaca atau greenhouse untuk mengontrol suhu dan kelembapan agar tanaman itu tumbuh dengan optimal. Di mana diagram psikometrika ini membantu merancang ventilasi dan kontrol iklim di dalam rumah kaca. Selanjutnya ada penyimpanan hasil panen. Mirip dengan industri pangan, menjaga kondisi udara yang tepat di fasilitas penyimpanan dapat memperpanjang masa simpan buah, sayuran, dan biji-bijian. Kemudian ada ruangan bersih atau clean room. Jadi ini tuh dipakai di industri semikonduktor, farmasi, dan bioteknologi. Ruangan ini harus memiliki kontrol suhu dan kelembapan yang sangat presisi agar tidak mengganggu proses produksi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.